Minggu lalu sudah belajar tentang komunikasi secara tertulis ya. Jadi ada platform berbasis teks, ini yang sudah kita pelajari kemarin, ada email, ada messaging services, ada atau chat. Oke, Rika, nggak apa-apa. Nah, berikutnya ada yang basisnya itu visual atau audio visual atau cuma audio saja. Ini ada internet phone calling, ada video calls, ada teleconferencing. Bedanya apa? Kalau kita telepon biasa itu kan cuma 2 orang ya. Tapi kalau pakai video call saat ini sudah ada fitur yang bisa beberapa orang. Kalau WhatsApp tuh maksimal berapa ya? Apa 8 apa berapa orang gitu. Nah, kemudian untuk orang yang lebih banyak lagi, yang bisa sampai ratusan, bahkan ribuan, ada yang namanya teleconferencing. Pernah dengar tidak teleconference? Kata teleconference. Pernah dengar, teman-teman? Kalau pernah, mungkin bisa direspon di chat atau langsung saja bilang, ya sudah pernah gitu. Sudah pernah dengar kata teleconferencing? Belum, Bu. Belum pernah. Belum, Bu. Oke, Nah, ini saya jelaskan ya agar kalian familiar. Kalau telepon, tele itu kan artinya jauh. Berarti telepon itu maksudnya adalah kita melakukan panggilan jarak jauh 2 orang. Kalau telepon sudah pada tahu ya. Nah, ada yang namanya teleconferencing. Tele itu jarak jauh, conference itu bertemu. Jadi kalau kalian pernah dengar kata, oh ada konferensi meja bundar. Dulu waktu waktu apa ya, waktu SD atau SMP ya, belajar sejarah ada namanya konferensi meja bundar. Dulu konferensi itu adalah acara, suatu format acara di mana orang itu bertemu untuk membahas sesuatu. Itu namanya konferensi. Nah, dulu waktu zaman belum pandemi, orang kalau konferensi itu mereka berkumpul di suatu tempat yang besar. Bisa itu di hotel, di ruang pertemuan, di gedung pertemuan, di ruang rapat, yang itu bisa menampung banyak sekali orang. Itu namanya konferensi. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi ada yang namanya telekonferensi. Jadi orang bertemu tapi secara maya. Jadi kayak kita sekarang ini namanya kita sedang bertelekonferensi. Karena kita bertemu tapi di ruang maya. Jarak kita berjauh-jauhan tapi kita bertemu di satu tempat yang sama secara online. Nah, saat ini telekonferensi itu sudah difasilitasi oleh banyak sekali aplikasi. Contohnya yang kita pakai saat ini adalah Zoom. Tapi ada juga misalnya Google Meet, ada Cisco Webex, ada Microsoft Teams, banyak sekali fiturnya. Dan saya pikir baik sekali kalau kalian familiar dengan keempat-empatnya. Karena di ke depan ada orang yang suka komunikasinya dengan Google Meet, ada yang menggunakannya Cisco, ada yang pakainya Microsoft Teams. Nah, kalau kalian familiar caranya bagaimana, itu nanti kalian lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi nggak canggung kayak gitu. Mungkin kalian saat ini sudah familiar dengan Zoom karena dari SMA dulu pakainya Zoom, mungkin ya waktu belajar online selama pandemi. Nah, coba nanti ke depan kita sama-sama belajar Google Meet itu kayak apa sih, Cisco Webex itu seperti apa. Ya memang harus download ya, karena itu aplikasi dan ya lumayan juga sebetulnya apa ya, mungkin sampai berapa ratus mega bisa jadi, tapi nggak apa-apa kita belajar. Kita lihat fitur-fiturnya. Nah, jadi kali ini yang mau kita pelajari bagaimana kita berkomunikasi dengan platform yang itu tidak hanya teks, tapi juga bisa memberikan informasi yang bisa kita lihat, visual, dan juga informasi yang bisa kita dengar, audio, kayak gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang teleconferencing? Ada? Bisa dipahami? Oke, sip. Nah, prinsipnya juga sama. Kalau kita mau berkomunikasi dengan telepon atau dengan apa ya, dengan aplikasi teleconference, kita juga harus tahu tujuan kita itu apa. Karena maksud dan tujuan kita akan menentukan media apa yang kita gunakan. Contoh misalnya kalau kalian mau mengerjakan tugas dan butuh berkoordinasi yang singkat, itu kadang dengan video call di WhatsApp dengan beberapa orang aja udah cukup gitu, karena singkat dan cuma mau buat koordinasi biasa aja lah, cuma mau ngomong biasa aja, oh nanti besok jam segini ya bla 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 kayak gitu.
Tapi ketika tujuan kalian adalah mau membuat acara yang itu jangka waktunya lebih panjang, misalkan sampai 2 jam, 3 jam, yang itu melibatkan banyak orang, nah kalian harus pakai yang teleconference. Nah, jadi tujuan atau maksud kita menentukan media apa yang mau kita gunakan. Atau misalnya kalian perlu ada hal yang mendesak, yang itu perlu segera dikonfirmasi ke orang. Cukup telepon aja, nggak perlu video call, kayak gitu kan? Dengan telepon saja sudah dengar suaranya sudah cukup. Tapi kalau itu akrab dengan teman-teman kalian, kok dengan telepon saja kayaknya nggak seru nih. Kita tatap muka aja yuk, tapi maya. Nah, pakai yang video call, bisa bareng-bareng. Tapi atau kalau itu berupa acara yang formal, yang itu berupa acara online kayak webinar, zaman sekarang sudah sering ya webinar ya. Nah, itu bisa menggunakan teleconference pakai Zoom. Namun, jika komunikasi kalian itu sifatnya hanya untuk penyiaran, broadcasting, misalnya kalian mau sosialisasi apa ke teman-teman kalian. Misalkan kalian besok jadi pengurus BEM. Lalu ada apa ya? Ada kebijakan baru di BEM. Kita fiktif aja nggak apa ya. Kemudian kalian mau menyiarkan itu. Kayak gitu pakai IG Live juga udah bisa. Ya kan? Tidak perlu Zoom meeting. Pakai live di Instagram. Nah, jadi sekarang ini banyak banget apa platform yang bisa kita gunakan. Cuma yang perlu kita pikirkan adalah mana yang tepat untuk apa ya membantu maksud kita. Jadi nggak cuma Zoom, tapi di media sosial sekarang sudah banyak yang juga bisa untuk apa ya videoan ya untuk broadcast misalnya kayak di IG itu setahu saya ada IG Live. Di situ bisa kalian berbicara langsung dengan follower kalian. Contohnya untuk komunikasi di organisasi misalnya. Atau di Facebook itu juga bisa untuk video macam-macam. Jadi prinsipnya ini, tujuan menentukan media apa yang digunakan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menelepon orang? Biasanya orang menelepon itu untuk hal yang sangat mendesak dan harus segera ditanggapi. Jadi zaman sekarang orang menelepon itu tidak untuk hal-hal yang remeh-temeh. Karena kalau untuk hal yang biasa-biasa, biasanya orang ngechat aja udah bisa. Yang kita nggak merasa, oh itu harus segera dijawab. Maksudnya itu bukan hal yang penting banget yang apa ya, nggak hal yang beresiko kayak gitu. Biasanya kita ngechat aja udah cukup, langsung dibalas. Tapi kalau itu menyangkut hal yang sangat penting, sangat mendesak, harus segera ditanggapi, itu lebih baik kita telepon. Agar maksud kita segera tersampaikan. Agar kita segera bisa direspon. Nah, kemudian kita menggunakan telepon, itu kalau informasi yang mau kita sampaikan itu kita pikir tidak boleh sampai salah tangkap. Karena kalau kita bicara di chat itu kadang kita orang yang membaca itu kadang kurang perhatian. Jadi kadang chatnya itu nggak dibuka, jadi membacanya itu cuma lewat notifikasi. Oh, ada si ini WA, iya kan? Kayak gitu, nggak dibaca lengkap. Atau kemudian kadang orang chat itu chatnya tertumpuk-tumpuk. Jadi kadang pesan kita yang penting itu nggak kebaca belas sampai berhari-hari. Baru setelah beberapa hari, oh ternyata kamu ngechat aku toh. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita berharap informasi kita itu tidak boleh sampai salah tangkap, sebaiknya kita telepon. Karena dengan telepon, itu kita bisa memberikan petunjuk yang sifatnya nonverbal. Contohnya dari intonasi suara. Kayak gitu. Kalau chat kan kita nggak bisa. Nah, atau misalnya ketika itu berkaitan dengan orang-orang penting yang mereka merasa informasi itu tidak patut untuk lewat chat. Misalnya kalian mau mengadakan acara yang itu narasumbernya dari suatu kantor. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita harus telepon dulu ke humasnya. Jadi tidak langsung ke orangnya atau kita menghubungi sekretarisnya dulu dan itu biasanya nggak lewat chat. Jadi kita telepon dulu, kemudian baru setelah kita mendapatkan kepastian, oh ke depan boleh lewat email, boleh komunikasi lewat chat, biar lebih fleksibel. Nah itu baru kita
bisa menggunakan model komunikasi yang lain. Jadi kadang kita harus minta izin dulu. Bapak ini sebaiknya dihubungi lewat apa ya? Oh, boleh ditelepon. Oh, beliau orangnya friendly kok, di chat aja bisa kayak gitu. Atau orangnya sibuk banget, lebih baik lewat email karena orangnya sering nggak itu chat, tapi kalau lewat email biasanya dibantu. Jadi kita kadang harus cari tahu dulu orang tertentu itu lebih suka dihubungi dengan cara apa. Contohnya saya, dulu kan kalian ingat di hari pertama perkuliahan, saya bisa dihubungi kapan saja, tapi jam kerja. Ya kan, boleh lewat chat, boleh ditelepon. Tapi orang-orang itu bisa style-nya beda-beda. Tergantung mereka yang nyamannya bagaimana. Kalau orang yang sibuk banget, kayak kayak dekan, kayak Bu Purwati mungkin, itu kalian mungkin nggak bisa telepon sama chat dia, mungkin nggak dibalas. Tapi kalian menyampaikan maksudnya lewat sekretarisnya di TU. Saya mau bertemu ini dengan beliau. Kapan ya kira-kira beliau ada? Nah, barulah setelah itu kalian bikin janji, tolong untuk ini. Jadi gitu ya. Jadi cara berkomunikasi itu nggak serta-merta kita menggunakan teknologi, tapi teknologi itulah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, kehendak kita. Nah, jadi kalau kita mau komunikasinya efektif, ya caranya itu. Teknologi yang mengikuti tujuan kita. Jadi bukan kita yang begitu saja menggunakan teknologi dan ngomongnya ngawur semacam itu. Jadi harus dibalik caranya. Teknologi yang menyesuaikan dengan apa yang mau kita inginkan. Yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan kita. Itu ya. Prinsipnya juga sama. Kita juga perlu menghormati lawan bicara kita ya. Ini harus hati-hati, kadang kita terbiasa sekali berbicara dengan cara yang tidak formal, kadang ketika kita nelpon orang, itu pun keikut. Jadi kita kalau dengan teman ya biasa ya, dengan aku, kamu, kayak gitu kan. Tapi kalau dengan dosen misalnya, yang paling dekat contohnya itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus menggunakan saya, menyapa lawan bicara dengan bapak, dengan ibu, semacam itu. Atau kadang ada orang yang masih kekanak-kanakan. Dia ketika berbicara itu memanggil namanya dengan nama. Contohnya, maaf, Adele mau menelpon ibu, ibu ada waktu atau tidak? Jadi kadang dia stylenya itu masih kekanak-kanakan. Ada orang yang semacam itu. Nah, kalian kayak gitu apa enggak? Itu harus diganti. Jadi biasakan berbicara dengan saya, Bapak, Ibu, atau Anda, atau saudara, kayak gitu. Kalau itu lebih tua dari kita, ya kita sapa dengan Bapak atau Ibu. Atau kalau itu kita hormati, tapi masih seperti teman, ya Mas dengan Mbak, semacam itu. Atau kalau itu dengan teman kita sendiri, ya baru boleh kamu, kayak gitu ya. Jadi kita harus luas, harus peka dengan siapa kita berbicara. Jangan kita menyebut diri kita aku ketika itu dengan orang yang lebih senior, atau juga jangan kita berbicara dengan menyebutkan nama karena itu akan menimbulkan kesan loh ini anaknya kayak masih anak-anak kayak gitu ya. Dan kemudian kadang memanggil orang itu harus apa ya, sesuai dengan orang itu pengennya dipanggil apa. Karena ada orang sudah tua tapi masih pengen dipanggil Mas atau Mbak. Ada. Misalkan kayak dosen komunikasi di ilmu komunikasi itu, mereka itu punya kebudayaan, punya kebiasaan, dosen itu pengen akrab dengan mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu boleh manggil dosen itu Mbak atau Mas. Jadi kalau anak-anak komunikasi itu manggil kaprodinya, kok kita kan Bu Dwi Susanti, mereka panggilnya Mbak Santi. Kayak gitu. Dengan kepala laboratoriumnya, kalau kita manggilnya Pak Hantoro, mereka anak komunikasi manggilnya Mas Hantoro, kayak gitu. Karena mereka memang di sana membuat iklim yang akrab antara dosen dengan mahasiswa. Nah, tapi kalau kita di psikologi nggak ada yang kayak gitu. Jadi jangan manggil saya Mbak Aftina, nanti nggak saya sebut, nggak saya balas. Nah, gitu ya. Jadi kita harus kadang memperhatikan juga orang itu pengen dipanggilnya dengan cara yang bagaimana. Kadang apa ya peraturan-peraturan yang apa ya harus Bapak Ibu itu kadang bisa tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Kayak contohnya aja Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim kan nggak dipanggilnya Pak Nadiem, tapi maunya dipanggilnya Mas Menteri, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita harus fleksibel. Nah, kemudian kalau untuk berbicara lisan tidak perlu ya kita memperhatikan emotikon, memperhatikan typo. Nah, nanti yang lebih harus diperhatikan ketika kita berbicara online adalah cara berbicaranya, intonasinya.
Jadi orang nelpon itu kadang cara berbicaranya itu perlu diperhatikan cepat lambatnya, tinggi rendah suaranya, intonasinya. Nah, coba kalian perhatikan deh orang-orang yang apa ya, yang biasa menjadi pembawa acara atau biasa yang menjadi apa ya, news anchor kayak gitu kan. Mereka cara berbicaranya itu kayak ada lagunya, kayak ada tatatannya. Dan coba deh kalian belajar kalau menelepon mulai mulai suaranya itu ada lagunya, ibaratnya kayak ada ritmenya kayak gitu. Itu akan membuat kalian lebih disukain orang. Kemudian, nah, kalau kita mau menelepon atau kita mau berbicara secara langsung dengan orang, itu kita perlu mempersiapkan juga apa yang hendak disampaikan. Dan kita harus tahu juga ekspektasi kita dari pembicaraan itu apa, hasil apa yang mau kita dapatkan. Kadang kita kalau bicara langsung itu kita deg-degan. Oh, ini ibunya aku nggak kenal. Lalu ini orangnya gimana ya? Nanti aku bakal ditolak apa enggak ya? Nanti jangan-jangan ibunya marah. Nah, kadang kita mau bicara langsung itu kita sudah keder duluan, udah ragu-ragu duluan, kita deg-degan. Nah, kadang kita deg-degan mau telepon aja takut kayak gitu kan. Ada yang nggak pernah mengalami kayak gitu, mau telepon orang takut. Nah, caranya biar nggak takut adalah kita persiapkan apa yang mau kita hendak sampaikan. Kalau kita belum lancar ngomong langsung, belum lancar langsung mengkonsep apa yang mau bicarakan di dalam kepala, ya kita harus nulis dulu. Oh, aku mau mengkonfirmasi hal 1, 2, 3, 4. Jadi nanti pembicaraannya harus tentang 4 hal ini. Jadi kita harus mengkonsep dulu apa yang mau kita sampaikan. Jadi kadang kalau kita nggak kita konsep, kita lupa. Tadi mau ngomong apa ya? Oh, udah terlanjur, teleponnya udah tak tutup, padahal lupa. Yang ini belum dibahas. Kadang kejadiannya kayak gitu. Jadi kalau kita mau nelpon, kita siapkan dulu apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibahas. Nah, kemudian kita kenali ekspektasi kita dari pembicaraan itu apa sih? Kita mau dapatkan informasi apa sih dari orang tersebut? Kayak gitu. Nah, berikutnya, oke. Nah, ini yang contoh ya kemarin ya, yang tulisan. Berikutnya yang, nah, ini. Ini sudah. Nah, untuk tata cara berkomunikasi lewat telepon, sebetulnya prinsipnya juga sama. Ada pembuka, ada isi, sama ada penutupnya. Yang pertama tentu saja kita harus membuka dengan salam ya. Bisa selamat pagi, atau selamat siang, atau assalamualaikum. Nah, kadang kita juga harus peka dengan keyakinan orang. Nggak semua orang agamanya Islam kan. Jadi kadang kita harus tahu orang itu lawan bicara kita. Kok dia orang asing itu dia agamanya apa ya? Bisa itu dari namanya. Kadang kalau orang Islam kan jelas ya namanya, kadang ada unsur-unsur Arabnya. Nah, tapi kadang ada orang yang kalau namanya itu ada unsur baratnya, nah kita harus, oh ini bisa jadi bukan orang Islam. Nah, kita pakai yang umum saja, selamat pagi, selamat siang. Jadi kita harus peka terhadap identitas siapa orang yang mau kita ajak bicara, gitu ya. Kemudian, kalau kita sudah salam, pembuka, nah kita perkenalkan diri dulu, terutama kalau kita orang asing bagi orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak kenal kita, tidak tahu kita itu siapa dari mana. Nah, kita kadang perlu memperkenalkan diri. Dia, selamat pagi Pak, saya Veranika dari Prodi Psikologi UM Magelang, kayak gitu. Kemudian kita, mohon maaf, saya ingin menelepon Bapak untuk meminta kesediaan Bapak menjadi narasumber. Jadi kadang kalau kita bicara di telepon itu kita nggak perlu basa-basi. Jadi kalau sudah perkenalkan diri langsung saja to the point pada apa maksud kita, begitu. Lain ya kalau dengan menulis surat, kadang menulis surat itu ada ba'da salam dan sholawat, alhamdulillahirabbil alamin, ada apa ya, ada pembuka-pembukanya kalau kita nulis kayak gitu. Kita kalau nulis kayak nulis email kemarin yang saya ajarkan, kita perlu menyampaikan apa latar belakang kita menghubungi, kayak gitu kan. Nah, kalau lewat telepon kadang kita perlu lebih to the point. Mohon maaf, saya hendak menghubungi Bapak untuk apa. Jadi langsung menyampaikan maksud kita itu apa. Nah, bisa itu terkait suatu persoalan atau itu terkait suatu pertanyaan. Atau mohon maaf, saya menghubungi Bapak atau Ibu karena saya ingin menanyakan apa. Atau saya ingin
meminta tolong apa semacam itu. Jadi kita to the point. Nah, baru setelah itu kita tunggu responnya. Jadi kita tunggu respon lawan bicara kita, baru kemudian kita merespon kembali yang sesuai. Jadi memang bicara secara online itu langsung, itu kita harus lebih fleksibel, kita harus lebih atentif, memberikan perhatian dan responsif. Jadi jangan diem kayak gitu di telepon, kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, informasi yang kita dapatkan sudah selesai, kita sudah mendapatkan jawaban dari lawan bicara kita. Misalkan kalian ingin bertanya ke saya, mohon maaf Bu Aftina, saya menelpon, saya ingin tahu aplikasi komputer apakah jadi ya jam 8 pagi ini. Tunggu respon saya, oh iya jadi. Oke, lalu setelah didapatkan informasi, sebelum menutup, kita konfirmasi dulu, kita konfirmasi lagi, kita tegaskan kembali informasi yang kita dapat untuk memastikan kalau kita nggak salah tangkap. Oh ya Bu, jadi jam 8 pagi ini ya, semacam itu. Itu kita mengkonfirmasi, menegaskan kembali. Barulah setelah itu kita ucapkan terima kasih dan pembicaraan bisa kita tutup. Jadi penting banget untuk kita menegaskan kembali informasi apa yang kita dapat. Karena kalau pembicaraan langsung, itu kan tidak ada apa ya, tidak ada buktinya. Kalau itu lewat email, itu masih bisa kita baca-baca lagi, ya kan? Kalau itu lewat chat, kalau ada informasi yang kita kayaknya salah tangkap, chatnya itu masih bisa kita buka lagi, ya kan? Tapi kalau telepon kan tidak. Kan telepon tidak kita rekam. Jadi kita perlu informasi apa yang kita dapat, kita tegaskan kembali. Nah, setelah itu baru pembicaraan bisa kita tutup. Nah, ini terkait cara berkomunikasi secara langsung lewat telepon. Nah, lewat telekonferensi juga sama. Misalnya kalau di Zoom, ada di kalian mungkin yang pengen mengajukan pertanyaan. Ada mahasiswa itu nggak tahu caranya ngomong di Zoom. Jadi langsung dia langsung bicara sehingga menjadi noise. Kalau di Zoom, kalau dalam telekonferensi, coba sambil saya tuliskan, ini lupa saya tuliskan. Kalau itu berbicara di telekonferensi, caranya adalah pertama, kita tidak bisa berbicara sewaktu-waktu. Kita menunggu biasanya kita perlu menunggu kapan dipersilahkan. Atau sesi diskusi. Jadi kalau dalam telekonferensi seperti ini, yang itu settingnya ada banyak orang, kalau kita mau berbicara, kita sebagai audiens mau berbicara, kita harus menunggu kapan dipersilahkan. Contohnya, misalnya kalau dalam perkuliahan, kadang di sela-sela materi saya mengatakan, oh ya, sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menyampaikan pendapat. Nah, itu adalah waktunya kalian dipersilahkan untuk berbicara. Atau misalnya ada style orang, dia berbicara dulu yang panjang, dia memberikan materi yang panjang, kemudian baru sesi diskusinya terakhir. Nah, maka di sesi diskusi yang terakhir itulah kesempatan kalian untuk berbicara. Atau kapan dipersilahkannya itu bisa sewaktu-waktu. Kadang ada misalkan acara konferensi yang dia memberi izin begini, silakan bagi Bapak Ibu peserta atau kakak-kakak atau Mas Mbak peserta boleh menanggapi atau mengajukan pertanyaan lewat chat. Kalau diberi kesempatan untuk berkomunikasi lewat chat, itu artinya boleh kapan saja bicara. Tapi kalau mau melakukannya secara langsung, itu biasanya kita nunggu kapan dipersilahkan atau sesi diskusi. Jadi itu kalau kita mau berbicara di telekonferensi. Kemudian sama, ketika kita sudah dipersilahkan, kadang kita harus menunggu ya, kita tunggu giliran. Jadi kok di konferensi itu ada moderator. Ada yang namanya moderator. Pernah dengar kata moderator? Moderator acara? Pernah dengar, teman-teman? Mungkin ada yang mau merespon, boleh. Kalau sudah pernah, oh ya, saya pernah dengar kata moderator di acara. Pernah dengar, teman-teman? Pernah, oke. Nah, moderator itu tugasnya adalah memandu dan mengatur jalannya acara. Jadi dia yang memberikan izin kepada siapa yang berbicara. Dia macam-macam lah tugas moderator. Nah, kalau kita di telekonferensi yang besar, yang isinya ratusan orang, itu kita kadang kalau mau bicara tuh harus nunggu giliran. Jadi nggak bisa langsung nyolot kayak gitu.
Kalau kita di kelas biasa kan siapa aja yang mau bicara kan bisa saya Bu, bisa gitu kan. Tapi kalau di konferensi kita nggak bisa. Nah, gimana caranya agar kita menarik perhatian? Kadang kita perlu kalau di Zoom itu ada itu loh, kalian bisa menunjukkan tangan. Ada nggak? Di kalian mungkin ya. Ada fitur untuk bisa angkat tangan. Oh ya, nah ini raise hand. Ini ada yang sudah bisa nih. Kalian mau mencoba raise hand? Coba dicari, saya nggak tahu ya di mana ya, kok tempat saya nggak ada. Di sebelah mana ya? Oke, Bawah nah sendiri. bawa sendiri, bawa sendiri saya file. Sebelah record. Oh, oh iya betul. Oke. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita mau menarik perhatian moderator ya kita manfaatkan fitur raise hand. Nah, gitu. Nanti setelah itu kita dipersilahkan. Kalau kita sudah dipersilahkan, nah barulah kita bicara. Prinsipnya sama, kita perlu sapa terlebih dahulu. Ya kan? Sapa, salam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kemudian perkenalkan juga, perkenalkan diri. Saya Maida dari UM Magelang. Di kelas juga bisa. Kalau misalkan kalian mau bertanya terhadap kepada dosen di kelas, kalian juga bisa raise hand, atau di sesi diskusi kalian raise hand. Saya mau berbicara, salamnya tak perlu. Selamat siang Bu Aftina atau selamat siang teman-teman. Gitu ya, disapa dulu audiens yang lain. Saya Maida mau bertanya, atau saya Abror mau bertanya. Langsung to the point. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Baru kemudian ditunggu untuk dijawab. Nanti kalau sudah dijawab pertanyaannya atau sudah direspon, jangan lupa terima kasih. Gitu. Jadi begitu cara berkomunikasi di telekonferensi. Gitu ya. Dan kadang kita harus sabar, misalnya telekonferensi itu ada ratusan orang, kadang kita nggak dapat giliran, itu nggak apa-apa. Kadang kadang apa ya, narasumber menjawabnya ya cuma ala kadarnya aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kadang kalau habis dari konferensi kita diberi informasi email dan nomor kontak narasumber, nanti kita bisa, kalau ada hal-hal yang masih pengen kita gali dari narasumber, nanti kita masih bisa mengkomunikasikannya secara pribadi lewat Japri, lewat jaringan pribadi. Nah, itu nanti kita bisa menggali lebih banyak secara lebih personal gitu. Tahu kan istilah Japri? Tahu kan? Teman-teman tahu istilah Japri kan? Tahu. Oke. Japri itu apa? Japri itu kepanjangannya apa? Ini tak Japri. Jaringan pribadi. Iya. Oke, jaringan pribadi. Nah, kenapa ada Japri? Kadang kita itu masuk di media sosial itu kita masuk ke grup-grup. Ada informasi-informasi yang kita merasa tidak nyaman untuk menyampaikan itu di grup. Karena itu jadi ketahuan banyak orang. Nah, kalau kita tidak mau, kita mau menjaga kerahasiaan atau menjaga privasi, nah kita menggunakan opsi berbicara dengan orang tersebut secara japri, jaringan pribadi, atau kalau di WA tuh wapri istilahnya. Jadi gitu ya. Kalau itu masalah yang sensitif, atau ketika kalau kita menyampaikan itu bisa menimbulkan ketersinggungan ke orang lain, atau bisa menimbulkan konflik, atau bisa membuat orang tidak senang, atau itu rawan membuat orang salah paham ke kita. Nah, untuk melindungi diri kita, kita harus menjaga privasi kita, kerahasiaan masalah kita. Nah, itu lebih baik kita lewat jaringan pribadi dengan orang yang mau kita ajak bicara. Jadi jangan di grup. Kadang ya ini juga skill berkomunikasi ya. Kita harus tahu kapan kita boleh lewat grup, kapan kita lewat jaringan pribadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, untuk tentang komunikasi via telepon sudah cukup saya pikir. Oh ya, ini terakhir ya, hal-hal yang wajib diperhatikan. Pertama, kita kadang perlu minta izin dulu atau membuat janji terlebih dahulu kalau kita mau nelpon orang. Jadi ada orang yang tidak nyaman kalau dia tuh langsung ditelepon.
ibaratnya orang itu nggak nyaman kalau tamu itu tiba-tiba langsung datang dan buka pintu. Jadi kita harus ketuk-ketuk dulu. Kalau secara online ketuk-ketuknya gimana? Nah, bisa lewat WA. Kalau itu orangnya sibuk banget ya, kalau kita tahu itu orang sibuk, kadang kita harus WA dulu. Bu, saya ada keperluan ini, atau Pak, saya mau minta, apakah saya bisa menelepon Ibu, kayak gitu. Kalau diiyakan baru ya. Kadang kalau orangnya itu terlalu sibuk, kadang, oh jangan telepon, saya sedang di luar kota, atau saya sedang tidak bisa mengangkat telepon, lewat WA aja ya. Jadi kita perlu minta izin. Jadi nggak ujuk-ujuk telepon, kayak gitu ya. Terutama kalau untuk lawan bicara yang sibuk. Kemudian tetap menjaga sopan santun. Kemudian kadang kita perlu merendahkan diri di hadapan orang yang kita hormati. Ya bukan karena kita rendah, bukan, tapi untuk menghormati orang tersebut kadang kita harus lebih merunduk. Kadang kalau di budaya kita orang Jawa, kita biasa sebelum berbicara itu kita mengatakan mohon maaf, nuwun sewu. Itu enggak apa-apa kalau kita telepon ngomong kayak gitu. Mohon maaf jika saya mengganggu. Nuwun sewu, saya menyela kesibukan Ibu. Nuwun sewu, saya ingin minta waktu sebentar untuk telepon, semacam itu. Dan kemudian kita perlu menjaga intonasi suara, tidak perlu terburu-buru saat telepon itu. Meskipun kita kayaknya canggung, deg-degan, ya kita harus tarik nafas, kita harus tidak buru-buru, kita harus tetap tenang. Agar kita bisa menangkap informasi yang disampaikan itu dengan lebih baik. Nah, inilah beberapa hal yang wajib diperhatikan kalau kita mau menelpon orang. Nah, berikutnya, untuk selama mungkin sekitar setengah jam ke depan, kita ada kasus lagi. Silakan kalian role play berpasangan dengan teman kalian. Kasus 4, ini kasusnya begini. Kalian diimajinasikan ya. Kalian adalah ketua panitia webinar aplikasi komputer. Webinar ini akan diadakan hari ini juga jam 9. Tapi narasumber kalian sampai jam 8 itu belum juga mengirimkan CV dan PPT materinya untuk dipresentasikan. CV tahu ya, CV? CV itu biodata, dan PPT itu materi, kayak presentasi begini. Nah, karena sudah mendesak nih, kalian kemudian memutuskan untuk menelepon narasumber tersebut. Nah, cobalah kalian bermain peran dengan teman kalian, nanti secara bergantian, coba kalian menjadi ketua panitia dan teman kalian menjadi narasumber. Coba latihan menelpon. Kalau kasusnya seperti kayak gini, gimana cara nelponnya? Gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, kasusnya, kalian mengerjakan tugas kelompok aplikasi komputer, dan kalian satu kelompok dengan kakak kelas. Di hari dan jam yang sudah dijanjikan untuk kerja kelompok, tiba-tiba kalian ada keperluan mendadak, sehingga tidak bisa ikut kumpul. Nah, kalian kemudian memutuskan untuk menelepon kakak kelas kalian untuk minta maaf tidak bisa datang, dan kalian ingin membahas hari lain untuk mengerjakan tugas ini. Coba di kasus 2 dan 1 ini kalian praktek menelepon. Gitu ya. Nah, cara meneleponnya bagaimana? Kalian praktek dengan teman kalian, berpasangan tapi nanti gantian. Cobalah bermain role play dengan 2 kasus ini. Karena WhatsApp call kayaknya nggak bisa ada fitur rekamannya ya. Nanti cara nelponnya kalian bisa ini aja pakai Zoom berdua, ya kan? Bisa. Nanti yang yang bisa pakai laptop bisa direkam. Nanti coba rekamannya nanti di-share di kelas. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana cara berkomunikasinya. Ini waktu Zoom saya sudah kurang dari 1 menit, saya pikir ini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti, memperhatikan. Nanti informasi mengenai tugas, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kita bahas di grup. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.